Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kembali kita panjatkan pada kesempatan hari ini. Kita masih berada di bulan Zulhijjah tentunya. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah mampu kita isi dengan amalan-amalan solihah, dan tentunya mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan pun amal yang berdasarkan ilmu. Mudah-mudahan dari tiap-tiap kajian, baik itu secara umum ataupun secara individu, mudah-mudahan dapat membekali amal yang kita lakukan berdasarkan keilmuan. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita amalkan sampai saat ini menjadi pemberat timbangan kelak di yaumul mizan. Karena tentu ada periwayatan, ada orang yang begitu besar, kalau diungkapkan berat badannya begitu sangat besar, karena mungkin banyak yang sudah dia maksudkan. Namun ternyata ketika di hadapan Allah beratnya tidak lebih dari berat sayap lalat atau sayap nyamuk. Kenapa? Karena tadi ada amalan-amalan yang dirasakan ini sudah banyak, sudah sesuai yang diinginkan, karena misalkan melihat jumlahnya tapi ternyata tidak didasari dengan keilmuan. Oleh karena itu mudah-mudahan meskipun amalnya itu sedikit tapi kontinu inilah yang akan menyebabkan suatu amalan itu lebih istimewa. Amalnya sudah istimewa, tapi ketika dikontinukan ini akan lebih istimewa. Ibaratnya menghafal Al-Quran, anak-anak itu ada program sabar. Karena inti dari menghafal Quran itu adalah kesabaran. Kesabaran itu rasa puncak mungkin yang paling tinggi dari seorang mukmin. Karena memang sabar itu belahan satunya lagi itu syukur, karena masih sama-sama. Syukur itu kalau menerima sesuatu yang diharapkan, kalau sabar itu menerima yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi dua-duanya kode-kode Allah. Nah, dari menghafal Al-Quran itu bukan sabar dalam arti sabar katanya, tapi satu singkatan, satu baris per hari. Dan tentunya bukan harus sesuai target. Pokoknya mah 6 bulan harus tamat 1 juz. Karena target menghafal Al-Quran yang terukur itu yang 1 baris per hari, sudah paling ringan. Oleh karena itu bukan 1 barisnya tapi kontinunya. Karena yang sulit itu membuat kebiasaan. Karena apa manfaatnya gitu kalau ada 1 program tapi tidak dibiasakan. Beres program, beres 1 tahun, les deh misalkan. Tapi kalau misalkan ada 1 lembaga misalkan TK atau SD yang 6 tahun, kalau kebiasaannya itu tertanam, kan maksud tujuannya mah kesana, bukan nyampe target 1 juz, nyampe target 30 juznya, tapi tadi ke pembiasaannya. Karena kan tiap manusia itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Tapi ada istilah Allah bisa karena biasa. Nah, mungkin dari kita hanya berikhtiar saja. Oleh karena itu mudah-mudahan amal yang kecil, mau itu duha, mau itu sodako, mau apapun itu meskipun kecil, itu sudah istimewa. Tapi kalau ditambah dengan kontinunya, ini yang akan melebihkan.
Oleh karena itu pada kesempatan ini judulnya At-Tarbiyatun Nabawiyah. Nah, Tarbiyah Nabawiyah. Judul ini diambil dari salah satu kitab susunan Imam kemudian Imam Taklim. Kan kadangkala pendidikan itu disebut dengan taklim atau ada madrasah. Nah, madrasah itu pendidikannya disebut tadris, dari kata ad-darsu. Jadi ada taklim dari kata ilmun jadi taklim. Ada tadris dari kata ad-darsu sehingga tempatnya menjadi madrasah. Ada juga takdib. Nah, takdib itu dari adab. Jadi kenapa kok diungkapkannya dengan tarbiyah? Bukan takdibun nabi atau nabawiyah, bukan taklimun nabawiyah atau tadrisatul nabawiyah misalkan, tapi dengan menggunakan tarbiyatun nabawiyah. Ketika dilihat beberapa kamus, ternyata tarbiyah itu lebih luas. Kalau taklim hanya kepada kognitif materi saja, yang dihafalkan, yang diingat, yang didengar. Kemudian tadris sama. Tadris pun dari sisi materinya, penyampaian ilmu, transformasi ilmu. Kalau takdib itu kepada adab. Nah, makanya ada muaddib. Itu memang betul ngasuh bab adabnya. Itu masuk itu masjid tidak mengucapkan doa keluar deui. Naon? Ngadoa heula. Ada hukumna kan teu wajib, gak sampai berdosa kalau tidak keluar heula. Nah, itu penanaman adab. Jadi meskipun hal yang kecil wajibna keluar heula. Dan itu 1 tahun berulang-ulang. Kalau anak-anak mah itu ada saja kurangnya. Kenapa? Karena memang anak-anak mah harus di pembiasaan. Keluar dari atau daki pirage teu aya keluar lagi. Gitu. Jadi sampai harusnya memang seperti itu. Karena memang untuk menanamkan adab. Makanya tadi ada taklim di sininya beserta tadris. Kalau takdib itu di akhlaknya, di karakternya. Kalau tarbiyah itu luas. Di bawahnya termasuk mencakupi itu semua. Mencakup jiwanya, mencakup akalnya, mencakup tubuhnya, menjaga badan, menjaga gigi, misalkan kebersihan gigi. Karena gigi itu kan ciptaan Allah, harus dipelihara. Kalau tidak dipelihara, paling nanti ketika meninggal, kenapa giginya jadi seperti ini? Ditanyakan, ada pertanggungjawabannya. Kemudian bab akhlak, apalagi takdir. Makanya ungkapan tarbiyah itu lebih luas, mencakup jiwa, akal, tubuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena lebih umum dimungkinkan Imam As-Sabuni maka memakai judul tarbiyah nabawi. Kemudian kata tarbiyah ini sendiri pun sudah sering kita ucapkan. Akar katanya dari kata robba. Makanya dalam surat Al-Fil ada falyabudu robba hadzal bait. Beribadahlah kamu kepada Rob itu. Rob apa? Rumah ini. Hadzal bait. Jadi kita itu beribadah bukan beribadahlah kamu kepada rumah ini, bukan. Beribadahlah kamu kepada Ka'bah, bukan. Oleh karena itu ada yang menyamakan antara orang yang muslim dengan bukan muslim. Kalau yang bukan muslim misalkan ada patungnya, ada bendanya, atau ada sosoknya. Tapi yang dilakukan oleh orang Islam, Ka'bah itu hanya satu arah. Ka'bah itu hanya suatu arah yang atas perintah Robnya kadararieunya malikna. Jadi bukan karena taat ke Ka'bahnya, tapi taat kepada Robba hadzal bait, karena taat kepada Allah. Makanya ungkapannya memakai Rob. Rob itu apa?
dalam doa kepada orang tua pun ada. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama yani shaghira. Itu pakai kata robba. Artinya apa? Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku atau berikanlah maghfirah bagiku. Wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangilah mereka berdua, pakai rohimah. Kama, sebagaimana rabbayani, mereka menyayangi aku. Kalau menyayangi aku berarti harusnya sama seperti warhamhuma kalimatnya. Rohimani misalkan. Karena tadi warhamhuma, dan sayangilah mereka berdua, kan dari kata rohimah. Warhamhuma, sayangilah mereka, berikanlah rahmat, kasih sayang kepada mereka berdua sebagaimana rohimani, kalau mau. Artinya sebagaimana mereka menyayangi aku mah. Katanya doanya sebagaimana mereka menyayangi aku. Tapi abdi teh waktu kecil biasanya langsung saya berarti ya Pak. Nah gitu, jadi kembali lagi kepada Robbun tadi. Betulnya sampai Rob sama Robbayani Shogir, bukan Rohimani. Kalau sebagaimana mereka menyayangi aku, pakai kama Rohimani, sebagaimana mereka menyayangi aku. Awalnya tadi warhamku, tapi di sini mah pakai Robbayani. Kenapa katanya doanya warham sebagaimana mereka menyayangi aku, padahal aku teh pernah di jewer gitu, diciwi, diwawalan sabun itu, dan ini pengalaman itu sabun itu kan ya, sabun dulu batangan musimnya itu kan susah mandi, udah dimandiin malah ngomel wae barunya gitu. Jadi dan lain sebagainya, katanya sayang, padahal kalau ditanya itulah bentuk sayangnya. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, dibiasakan tidak taat kepada Allah, tidak apik dan lain sebagainya, mungkin dia tidak terbiasa dalam kebiasaan yang baik. Oleh karena itu ada kalanya kata Nabi juga, perintah sholat usia 7, kalau 10 tahun nolak pukul, kan itu teh bentuk sayangnya. Buktinya kalau diwakilkan oleh tetangga, mau nggak Bapak? Cek tetangga teh, bios ku abi tenggelna, bios ku abi jewerna, bios ku abi namina teh ciwitna, kan nggak mau, saya orang tuanya. Oleh karena itu di sini ungkapannya Robbayani, artinya mengurus secara keseluruhan, mau fisiknya, mau akhlaknya, mau pengetahuannya, atau apapun. Makanya Robbayani Shogir, sebagaimana mereka berdua mengurus. Fisiknya diurus, dari mulai lahir itu kan diurus oleh kedua orang tua. Kemudian beranjak mulai bisa berjalan, dijaga. Ketika sudah mulai mau sekolah pun sama, dipilihkan sekolah yang terbaik. Atau kalau tidak disekolahkan, disediakan di rumah. Itu ada ya kan, homeschool banyak kan, ku bapakna we ku ibuna, kan itu merupakan Robbayani Shogir.
Oleh karena itu, karena ungkapannya lebih luas, maka judulnya pun menggunakan at-tarbiyatun nabawiyah. Karena tentu Nabi itu bukan hanya di sini saja untuk umatnya, tapi kepada jiwanya, akhlaknya, termasuk menjaga badan pun itu ditetapkan, dituntun oleh Rasul. Nah, oleh karena itu, kenapa menggunakan tarbiyah? Karena memang lebih luas itu jangkauannya daripada taklim ataupun yang lainnya. Nah, yang keduanya an-nabawiyah. Apa itu an-nabawiyah? Nah, dari berakar kata dari nabi. Dan nabi itu sendiri arti asalnya adalah berita besar. Ada surat An-Naba. Nah, surat An-Naba ini artinya berita. Ketika orang-orang Quraisy Mekah saat itu yatasaaluna, saling berbincang-bincang, saling bertanya-tanya, saling berdiskusi tentang apa? Ayat itu hari akhir teh, nggak ada. Ada gitu hari kebangkitan kalau sudah mati. Kalau sudah peperangan, dikubur, kemudian meninggal dunia, hancur tulang belulangnya, masa yang seperti ini bisa bangkit lagi? Ada gitu. Nah, ini yang mereka perbincangkan. Makanya mereka yatasa'alu tentang apa? Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Apa saja berita yang besar? Yang tadi itu pertanggungjawaban amal, hari kebangkitan, kemudian dihidupkan lagi setelah kematian untuk mendapatkan dimintai pertanggungjawaban. Mereka saling bertanya-tanya. Makanya yang membawa berita besar itu, yang membawa an-naba itu disebutnya an-nabi, nabi. Kalau yang disebut rasul lebih spesifik. Kalau yang disebut rasul itu yang membawa risalah baru. Nah, nanti harus dibedakan antara lugotan secara bahasa dengan secara istilah. Kalau secara bahasa berarti umum, pokoknya di kamus itu secara bahasa. Rasul itu artinya utusan. Rasul itu artinya utusan. Allah mengutus burung ababil, burung ya, yang ababil. Ababil itu kan berbondong-bondong. Toiron ababil, burung yang banyak Allah utus. Apakah burung itu bisa disebut rasul? Bisa. Kalimatnya pun wa arsala. Nah, arsala itu dari kata arsala, rasul. Dan Allah menjadikan burung itu utusan. Angin arsala alaihim murrih, Allah mengutus angin yang panas untuk menghancurkan satu kaum, mengadab satu kaum. Itu pun bisa dikatakan rasul. Kenapa? Karena diutus. Jadi angin bisa disebut rasul, burung bisa disebut rasul karena Allah mengutus. Nanti malaikat pun disebut rasul karena Allah utus. Allah utus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari sama dunia kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad. Allah pun Jibril pun bisa disebut Rasul karena Allah utus. Tapi nanti ada secara istilah. Kalau secara istilah mah berarti yang tadi hanya yang diberikan risalah baru. Nabi Muhammad punya Al-Quran, Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, Adam pun punya suhuf-suhuf. Nah, itu risalah-risalah baru. Nanti tidak setiap nabi punya risalah baru. Musa dan Harun satu zaman, tapi Musa tugasnya adalah menyampaikan risalah Nabi Musa. Jadi kalau Nabi Musa meninggal, Harun itu mendakwahkan risalah Nabi Musa. Tidak ada perubahan dari syariat seperti syariat Nabi Musa. Ketika ada Nabi Isa, maka Nabi Isa disebutnya Rasul karena membawa risalah baru. Kemudian Muhammad pun membawa risalah baru, maka disebut Rasulullah yang terakhir. Kalau Nabi hanya sekedar membawa berita besar.
Makanya jumlah nabi sangat begitu banyak bila dibandingkan dengan yang disebut rasul. Nah, di sini diungkapkannya dengan nabi karena tadi nabi yang lebih banyak. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu bisa menjadi rasul. Karena ada nabi-nabi tertentu dakwahnya, tugasnya apa? Menyampaikan risalah yang ada saat itu. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad rasul terakhir, nabi terakhir, maka tidak ada lagi syariat baru. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, dihilangkan apalagi. Itu makanya yang ada saat itu bukan nabi yang menyampaikan tugas-tugas, menyampaikan risalah itu, tapi pewaris nabi. Makanya ulama disebut warasatul anbiya, bukan warasatul kepada rasul, tetapi anbiya. Karena berita besar ini mencakup di dalamnya itu risalah. Tapi untuk nabi yang betul-betul khusus yang diberikan risalah barunya, itu bisa disebut dikatakan rasul. Nah, oleh karena itu temanya, judulnya Imam As-Sabuni mencantumkan dengan ungkapan tarbiyah karena lebih luas, an-nabawiyah pun karena lebih luas. Hadisnya satu dari Abdullah bin Umar. Siapa Bu Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar, salah putranya Umar bin Khattab. Ada banyak nama Abdullah. Imam An-Nawawi menerangkan kurang lebih minimalnya ada 120 semasa Nabi itu. Apalagi kalau Nabi sudah tidak ada. Nah, itu banyak yang menamai anak-anaknya itu Abdullah. Oleh karena itu, karena memang kata Nabi sebaik-baiknya nama adalah Abdullah. Bukan yang lain jelek, tapi maksudnya. Kenapa? Karena musamma yang diberi nama itu min ismihi nasibun. Pasti dari namanya itu ada apa? Ada doa. Ketika disebut Abdullah, harapannya adalah ini menjadi hamba Allah yang saleh. Makanya ada ulama, dari namamu saya bisa tahu ayahmu. Dari namamu saya bisa tahu ibumu. Atau dari namamu saya bisa tahu keluarga. Ada namanya Charles Norton misalkan. Wah, berarti sudah kagak makan bapaknya resep naon gitu. Motor klasik misalkan. Gitu Charles lah duka sering hilang. Charles gitu bisa kamu nggak tahu apa misalkan. Itu ada kan anak-anak sekarang itu ada meme itu di YouTube atau di apa WhatsApp. Nama tahun 94 dengan 2020 gitu ta. 2004, 2005, 2004 mah gampang panggil itu Wawan Gunawan, bentar misalkan. Mudah gitu, mudah di absennya itu. Ketika pas bunuh 2020, ya lah. Naon teh ARCY misalkan Arci apa gitu dan disebut sampai ada meme seperti itu. Tapi intinya nama itu doa gitu. Doa harapan dari orang tua. Bahkan ada teman namanya Mod, dipanggilnya Mod. Duka naon Mod di lembur teh. Nah, didinya teh namana sa Muhammad itu. Muhammad tapi di mod, aduh lebar gitu. Didinya lebar gitu. Padahal namanya teh Mod. Teuing atuh cenah baheulana kumaha disebut Mod, tapi jadi Mod gitu. Padahal namanya bagus Muhammad Fikri apa, tapi jadi Mod dina Muhammad itu apa pokoknya nama itu. Tapi ya kalau setelah kuliah itu beda lagi dipanggilnya dengan yang lain. Cuman ketika kuliah main gitu kalau murna disebut apa iya. Itu ada juga yang namanya Ramadan ya Ramadan jadi Odon gitu kan. Asal lebar gitu, tapi ya mungkin itu mah hanya akak mungkinnya alias saja panggilan. Tapi intinya mah ada doa. Karena sabit pernah terjadi waktu musim-musim sekolah gitu. Musim-musim sekolah itu ada namanya itu Firman, misalkan bagus. Firman kemudian Sa. Tapi dipanggil di sekolah itu Cuning.
Itu cuning dan lupa karena kebiasaan main ke rumahnya. Itu ketika main ke rumahnya itu apa ya namanya itu, ada bapaknya lagi nonton, beliau teh kabumi weh sapet, makanya assalamualaikum itu dijawab gitu, assalamualaikum, waalaikumsalam, pak bareng kacuning gitu kan, bapaknya teh kieu, assalamualaikum itu dijawab deh, naon salah, assalamualaikum gitu. Akhirnya ada kakaknya, bapak mah itu aya rencangan firman gitu, ngaran bapak mah firman, aduh sakit hati, bukan sakit hati, malu gitu dah, salah, sebenarnya ngaran firman saat disebut cuning sih, tapi di lemburna memang usul dipanggilnya itu gitu, di kampungnya itu, makanya tapi rasa seri bapaknya, jadi ngajakeun, kayak gitu nggak ospek, gitu, bapak teh ngaran budak teh firman saat lain cuning, tapi bapak lagi nyebutnya teh manggilnya itu pak, budak kunaon gitu. Karena memang ya apa namanya itu menyampaikan kebenaran teh halus kade tong salah, harus menyampaikan firman-firman Allah yang sahih. Oleh karena itu, nah itu ini nama Abdullah itu ada banyak, tapi yang paling sangat terkenal itu 4. Ada 4 nama Abdullah. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Umar yang ini, ada Abdullah bin Abbas. Tiap 4 orang ini punya keutamaan masing-masing, sampai kalau ada kegiatan apapun diajak. Meskipun namanya bin Abdullah bin, tapi usianya ya beda-beda. Seperti Abdullah bin Abbas itu yang paling muda, betul. Abdullah bin Abbas diberikan kelebihan oleh Nabi dongeng ya. Bahkan punya gelar khusus. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas itu habrul ummah. Habrul itu tinta. Umat itu umat, tintanya umat mukmin. Kenapa? Karena beliau sangat cerdas, sangat pintar. Termasuk juga suka menulis firman Allah. Abdullah bin Amr juga sama, bahkan Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair sabda Nabi ditulis. Cuman disebutkan. Kenapa? Karena ada larangan, tidak boleh menulis sabda Nabi awal mula dulu itu. Kenapa dulu Nabi melarang? Karena khawatir tertukar dengan suhuf Al-Quran gitu. Makanya kalau yang tidak tahu, kalau yang nulisnya mah tahu, ini mah bukan Quran yang nulisnya. Tapi kalau misalkan ada orang yang menemukan, khawatir. Makanya dulu ada dobtu kitab, ada dobtu sodar. Dobtu sodar mah hafalan, tapi dobtu kitab sampai hafal tulisannya ini apa, siapa dan lain sebagainya. Makanya oleh karena itu Ibnu Abbas yang paling unggul muncul, makanya disebut habrul ummah. Apalagi Ibnu Abbas didoakan Allahumma alimul kitab, ya Allah ajari anak ini kitab atau Al-Quran. Karena sedikit amal yang diamalkan Ibnu Abbas, tapi sampai berefek doa Nabi yang serius, dengan sendalnya dan lain sebagainya. Makanya Nabi mengatakan, kecerdasannya bukan hanya paham, tapi surti gitu. Nah surti itulah yang sulit di level-level anak saat itu. Makanya Nabi berdoa Allahumma alimul kitab. Nah oleh karena itu Abdullah bin Umar beda lagi keutamaannya. Abdullah bin Umar tidak menjadikan rendah hati, budak itu si itu anu didoakeun orang manteu, baiklah mau diajar, enggak gitu. Jadi punya keutamaan masing-masing. Seperti Abu Hurairah saja. Abu Hurairah kan 3 tahun dengan Nabi itu kalau digenapkan, tapi meriwayatkan 5.000 lebih hadis. Abu Bakar sebelum jadi Nabi pun sudah menjadi teman Rasul, Nabi Muhammad, sampai dengan akhirnya, tapi jumlahnya ternyata mengalahi yang hanya 3 tahun saja, dikalahkan oleh yang 3 tahun saja. Tapi Abu Bakar ente merasa rendah hati. Kenapa? Karena ya surti tadi. Saya mah beres subuh ke pasar, saya mah kata orang Madinah ke kebun, saya mah ke ngangon misalkan dan sebagainya. Selama 24 jam ada tugas-tugas kewajiban dirinya. Berdagang, ke kebun, ke ngangon dan lain sebagainya. Kalau Abu Hurairah, saya
tidak punya barang dagangan, tidak punya kebun, tidak punya hewan untuk saya gembalakan. Makanya saya mah adim Nabi malah. Makanya 3 tahun ini dimanfaatkan betul-betul. Makanya kata para sahabat senior, kalau ada yang tidak tahu, tanya Abu Hurairah. Kenapa? Karena dia seperti itulah, punya keutamaan masing-masing. Yang menjadi khalifah, nih nu paling hafalannya banyak, Abu Hurairah kan enggak. Tapi Abu Bakar karena tadi punya keutamaan tempat-tempat masing-masing. Ibnu Umar apa keutamaannya? Ta'asi. Apa itu ta'asi? Dari kata uswatun. Apa itu uswatun? Uswatun itu adalah teladan, contoh. Oleh karena itu Rasul adalah teladan, contoh, uswatun hasanah. Kalau Ibnu Umar disebutnya ta'asi, karena di antara sahabat yang ada yang sangat mengidolakan, pengin seperti Nabi itu, Ibnu Umar yang paling. Bukan dalam arti yang lain, enggak. Yang lain pun sama, cuman yang paling terlihat itu Ibnu Umar. Jalannya, makannya, duduknya, berpakaiannya. Kan biasanya kalau ada anak mengidolakan atau ada orang mengidolakan seseorang, fans itu kan pakaiannya kadang mulai paras dan lain sebagainya, sok hoyong nurutan. Nah, Ibnu Umar mah pengen seperti Rasul, makanya disebut ta'as. Para tabi'in, para sahabat juga, kalau kalian para tabi'in pengen lihat bagaimana Nabi bertingkah, bergerak, berbicara, tuh lihat Ibnu Umar. Kenapa? Karena Ibnu Umar yang paling ta'as. Kemudian sampai-sampai kata para tabi'in, Ibnu Umar itu sholat tapi di tempat yang sudah tergenang air. Jadi ayah tuh mau garing nama di situ, tapi sholatnya di dia itu sudah tergenang air. Mungkin puluhan tahun mungkin, itu atau sudah beberapa tahun ada rembeskah atau ada menjadi hujankah dan sebagainya, dataran itu menjadi basah. Atau cuaca hujannya ekstrim, misalkan volume airnya menjadi meningkat, dataran itu, tempat itu ada airnya, tapi paling dituna garing. Kenapa Ibnu Umar sholat di sini? Makanya beliau sholat ketika itu dalam satu bepergian safar, beliau singgah di tempat itu, kemudian beliau sholat 2 rakaat, diperhatikan oleh tabi'in yang lain, kemudian melanjutkan perjalanan. Jadi ketika istirahat, Ibnu Umar sholat 2 rakaat. Bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Makanya dia mengatakan sholat mutlak, yang tidak terikat oleh waktu, tempat, dan lain sebagainya. Daripada istirahat biasa-biasa saja, beliau sholat 2 rakaat. Yang lain istirahat, memburukkan unta. Saya melihat Nabi. Dulu saya safar bersama Nabi, percis melewati tempat ini, dan saya melihat Nabi disaksikan oleh Ibnu Umar, Rasul sholat di sana. Makanya ketika Nabi tidak ada, saya pun mengikuti jariyah apa yang dicontohkan oleh Rasul. Saya melihat Nabi sholat di sini, maka saya sholat di sini. Berarti boleh sholat di genangan air? Kalau bisa mah, ulah teh mau sampai kaki kelelep gitu ya, itu kumaha nambah gitu. Maksudnya kalau bisa. Namanya itu jangan menyulit-nyulitkan diri kalau kita mah. Itu dah ngukurkeun saha deui kan. Ibnu Umar mah jelas gitu, tergenang air tapi masih bisa untuk sujud. Ya basahnya itu hanya mata kaki gitu. Tidak sampai lebih dari itu. Kenapa? Karena hanya tergenang air sebutan itu, bukan di dalam air. Jadi istilahnya itu kalau hanya tergenang saja, kalau ketika hujan, kebanjiran seperti keras jenis sholatnya silakan. Tapi kalau di kita ya khawatir, kalau banjir sudah mulai naik, ya mending pindah Pak, boleh itu kan seperti dalam kondisi syiddatul khauf, sholat itu bisa seperti sholat dalam kondisi perang. Kalau perang kan itu lari ya, gitu, lari dari sini ke arah sini itu sampai terjadi. Gitu. Kalau kita misalkan tidak mau membatalkan, itu silakan pindah tempat saja. Gitu. Mudah maling boleh tidak? Boleh. Boleh selama dia tidak berucap tidak batal. Jadi lalu bersolat gitu, HP di dia, HP terlihat ada yang mengambil, itu kejar saja Pak. Tapi lalu pukul, mali
ting, nah itu batal. Seperti perang juga kan dulu gitu. Jadi kalau itu kan genting kondisinya, itu ketika dia bisa pindah sholat kemudian rijalan aurukbana kan gitu berjalan atau sambil berkendaraan. Tapi kalau sudah mengeluarkan ucapan yang bukan bagian dari sholat, ya itu menjadi batal. Pada dibatalkan adalah mangga. Berarti kayak uyadei. Ngan imam pilih pameng gitu. Kantun doa tahiyat gitu ya HP jual berebut tadi itu ambil saja Pak. Kejar. Itu mungkin lo siang atas itu terlalu atau dipegang karena kan kondisinya kalau di kita banyak orang tapi kalau tidak ada orang silakan. Kalau membatalkan karena sebab silakan, kalau tidak boleh itu tidak ada sebab. Ada yang ngetrok buka dulu itu kan boleh. Itu Rasul pun pernah mampu ya nangis Hasan dan Husain ketika ruku itu diturunkan dulu. Jadi gerakan-gerakan seperti itu kalau diperlukan, kalau tidak diperlukan batal. Itu aya nu atel gagaro akhirnya bukan gerakan sholat kan? Gitu. Makanya nggak boleh gagaro dina sholat mah. Gitu. Gagaro dina sholat nggak boleh. Kumaha lamun atel eta mah pertanyaan kedua. Ieu mah kan sholat gagaro gitu. Nggak boleh karena bukan gerakan sholat. Kumaha lamun atel gagaro eta mah gitu. Makanya kalau kan ada anak-anak kan aya gagaro teh ateulnya kan. Nah kasihangan kieu gagaro teh ateul teh. Gitu makanya sholat ya kaifiat sholat. Kalau diperlukan gerakan di luar sholat harus ada alasan. Nah oleh karena itu Ibnu Umar pun demikian, dia sholat di atas air, di atas genangan air bukan di dalam air karena takas. Nah sedikit lagi sudah mau jam 6. Apa sih pesannya? Pesannya itu kata Ibnu Umar qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya. Rasulullah akhadha memegang mankibayya. Apa itu mankibayya? Mankibah itu dari mankibun. Cuman pakai tasdid jadi dua pundak. Tapi nanti ada riwayat yang memakai mufrad, mankibi itu pun bisa. Kalau mankibaya seperti wali-walidayya, nah itu kan kedua orang tuaku, wali-walidayya itu asalnya walidaini ditambah ya mutakallim. Kalau rumah mah baiti rumahku, dua rumahku baitaya bisa gitu. Karena kalau dua rumah baitani, nah ditambah ya mutakallim. Nah makanya di sini mankibaya atau mankibi kata Imam As-Sabuni dua-duanya ada periwayatan dengan musanna mankibaya, ada juga dengan mankib. Apa itu mankibun? Tempat bertemunya sepir dan bahu. Jadi kalau ini bahu, ini sepir bertemu, nah di sini berarti iya udah dicepengna. Majma'u ra'sil 'awad wal katif. Nah ini katif, ini abad, ini spir. Nah, bertemu nah di sini dua anak ya. Kondisi Ibnu Umar usianya tidak begitu tua, masih muda, masih kecil. Makanya dipegang. Apa yang dinasehati oleh Rasul? Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu seolah-olah di dunia ini orang asing. Kan bisa ya, hei Ibnu Umar, jadilah kamu seolah-olah orang yang asing di bumi ini, di dunia ini, kan bisa. Tapi kok kenapa Nabi sampai memegang? Nah inilah tarbiyah nabawiyahnya itu. Meskipun bukan anaknya, tapi perilakunya kepada siapapun sangat dekat Rasul itu. Sehingga guru ke murid atau ayah ke anak mau menasehati, ada kontak fisik, bukan dalam arti nyepret ini, tapi ada kontak fisik, mata memandang. Kan ada anak teh ka mana wae, hei tinggali heula aku kepegang heula. Kalau kita mah, iya bapak bade nyarios, hei, nah ditepuk-tepuk, dipegang, gitu. Kenapa? Karena itu akan lebih, kalau mau ekstrum aya nyetrumna gitu, ada hubungan langsung. Dan ini kata para ulama bukan khusus untuk Ibnu Umar.
berlaku juga untuk umat Nabi semuanya. Meskipun ucapannya kepada Ibnu Umar, tapi berlaku untuk umat semua. Apakah harus kaitannya seperti itu? Ya tidak juga. Tapi kalau mau seperti itu, bahkan dalam mendidik anak bab yang lain pun, isinya apapun, silakan dengan kontak fisik seperti Nabi kepada Ibnu Umar. Jadi dicepeng jangan ayat kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka ghurib. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing. Apa itu orang asing? Di sini dikatakan orang asing itu, ghurib itu diambil dari kata gurbah. Gurbah itu jauh dari keluarga dan tanah air. Jadi pengembara, jauh dari keluarga dan rumah. Makanya kalau hidup di dunia, kata Nabi, jadilah itu jauh dari keluargamu, jauh dari tanah air. Kenapa? Karena hakikatnya tempat tinggalmu nanti di akhirat gitu. Kalau di dunia mah tempat meninggal. Makanya sabeta-betana dunia, ingat kamu teh orang asing, bakal bukan tempat tinggal ini mah, kamu akan datang ke sana. Kamu akan dimasukkan ke sana. Makanya ka'annaka ghurib. Punya anak, punya keluarga, tetap gitu, ini mah tidak selamanya akan ada tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itulah yang akan menjadikan apa yang namanya itu kehidupan yang abadi. Cuma apa yang namanya itu tergantung ketika di dunia ini. Apakah di dunia mencari bekal amal soleh atau tidak? Makanya nanti bisa kekal di neraka atau kekal di surga. Hanya Ibnu Umar menerangkan, Nabi mengingatkan kepadaku ini, ka'annaka ghurib, jauh dari keluarga, karena hakikatnya berkumpul dengan keluarga hakiki itu di surga. Jauh dari tanah air karena memang asalnya Nabi Adam di jannah, kemudian ke bumi, dan kita akan dikembalikan lagi kepada jannah sesuai dengan amalnya. Kalau tidak sampai, wayahna tenepi ka tempat tujuan. Kemudian au abiru sabilin, atau jadilah kau seorang yang lewat, pengembara. Berarti yang lewat jalan kan memperhatikan ada biar sekitar, tidak bisa sakumaha urang dan lain tempat urang. Kenapa? Karena memang bumi itu tempat dari Allah, aturannya ada dari Allah. Hidup di sini harus kewajiban waktu, kewajiban harta, dan kewajiban badan, semua diatur oleh Allah. Kemudian kata Rasul kepada Ibnu Umar, mudda nafsaka min ahli kubur. Anggaplah, mudda itu iqdad atau ahdad itu dari kata bilangan, tapi maksudnya persiapkan. Karena apa? Karena memang termasuklah bilangan yang ahli kubur yang akan meninggal. Makanya diungkapkan mudda, anggap dirimu ini termasuk ahli kubur. Kenapa? Karena ahli kubur sekarang itu meminta waktu. Ya Allah, aku sejam 2 jam hidupkan lagi. Kan belum ke akhirat, belum ke surga ke neraka, masih di alam kubur, alam barzah, masih ada alam dunia. Makanya mereka itu ingin hidup lagi biar bisa beramal yang dulu tidak pernah ia amalkan. Ingin beriman, kalau yang dulu beriman. Nah, orang yang sudah di alam kubur itu ingin itu. Nah, kata Nabi, anggaplah kamu itu ahli kubur. Dalam arti apa? Memanfaatkan waktu. Makanya itu sabda nabinya sampai situ, jadilah orang yang asing atau pengembara, karena hakikatnya kita itu sebentar di dunia menuju ke akhirat. Dan anggaplah kau itu ahli kubur. Kenapa? Karena pasti dia akan meninggal. Makanya kata Ibnu Umar, nah ini ucapan Ibnu Umarnya, asar sahabi, kalimat kata hikmah, tidak disebut hadis karena memang ini dari Ibnu Umar, lisan itu. Ibnu Umarnya mengatakan ini, idza amsaita fala tantadiri sholah. Jika kamu ada di sore, jangan nunggu pagi. Kayak lah, daya kami isu, sodakoh mah, masih ada hari esok, minta maaf mah, masih ada hari esok, sholat ba'diyah subuh atau yang lainnya. Kata Ibnu Umar mah, jangan. Kalau engkau pada waktu sore, jangan tunggu waktu subuh untuk melakukan kebaikan, karena gaib umur itu.
Wa idza asbata, apabila kamu berada di subuh, nah ini subuh. Fala tantadiril masa, jangan tunggu sore. Sok naon aktivitas kesempatan yang bisa dilakukan pagi ini, kebaikan yang bisa dilakukan pagi ini, jangan tunggu sore. Kenapa? Gaib. Wa khudh min sihhatika, pergunakanlah waktu sehatmu lima rodika, sebelum datang sakitmu. Sok mumpung sehat, lakukan sholat sebaik mungkin, sholat sunat sebaik mungkin. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan sakit, itu hitungannya seperti sehat. Ada ibu-ibu biasa Senin Kemis sakit di opname, itu pahala Senin Kamis masih ada bu. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Dalam waktu gerima pasti ya sahur. Tapi tadi teh kalau sudah terbiasa, yang bisa jawab diri sendiri. Dan malaikat pasti akan menilai. Ngan lamun belang beton mah gitu kan, mungkin luka kumah malaikat menentukan. Cuma kata Nabi, dia bisa dinilai seperti dia sehat. Biasa tahajud malam hari, sakit terbaring di rumah sakit, tidak sadar, tidak mustahil, itu pun dinilai oleh malaikat. Biasa sholat berdiri, biasa sholat ke masjid berjamaah, sekarang harus di rumah berbaring, sholatnya pun berbaring, munfarid, tidak mustahil karena sehat. Ketika sehatnya dia penuh dengan aktivitas kebiasaan ibadah, dinilai akan sama. Kemudian yang terakhirnya, dan ingatlah min hayatika limautika, hidupmu, masa hidupmu sebelum datang mati. Nah ini pesan yang diambil dari satu hadis. Kemudian Imam As-Sabuni membuat judul At-Tarbiyah An-Nabawiyah, pendidikan seorang nabi yang melewati Ibnu Umar. Kemudian tentu kita sebagai umatnya mampu untuk atau harus untuk mencatat. Nah saat itu pamitan dari satu, masih banyak sebetulnya, karena memang Imam As-Sabuni membuat judul bukunya itu Min Kunuzis Sunnah, di antara kanzun sunnah. Kanzun itu harta-harta terpendam, perhiasan-perhiasan yang terkubur, yang memang kalau sudah terkubur kan harus digali, harus diupayakan, berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah beliau membuat judul kitabnya seperti itu karena dari sabda Nabi yang pendek, kalau dikaji dari sisi-sisi yang lainnya, itu banyak harta-harta yang terpendam. Nah itulah diantara yang bisa saya sampaikan dari satu judul, satu hadis yang disimpan oleh Imam As-Sabuni dalam kitab Min Kunuzis Sunnah. Mudah-mudahan kita bisa meraup sedikitnya, mudah-mudahan ada manfaat bagi diri kita di kehidupan kita sehari. Barangkali ada pertanyaan atau mau sharing yang lain. Kalau tidak ada, sudah pukul 6, mohon maaf ya atas waktunya. Sekian mungkin, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai saat ini dan kesempatan yang Allah berikan, entah sampai kapan, mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk memanfaatkan yang diberikan oleh Allah dalam koridor amalan sholihah. Itu saja, mohon maaf. Aku lupa bihadza, astagfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Sabit Mujahidin yang sudah memberikan kajian di pagi ini. Insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya. Jamaah sekalian, sebelum ditutup kami ucapkan informasi tentunya kepada jamaah. Insyaallah untuk sesi ramah tamah pada kajian hari ini berbeda dari biasanya. Insyaallah kita semua akan menikmati gulai yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu MTI ini. Nanti kita setelah berdoa untuk doa bersama dengan sistem prasmanan mungkin ibu disiapkan di sebelah saya. Sebelum itu kami ucapkan jazakumullah kepada semuanya, mudah-mudahan kebaikan kita semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tutup dengan doa kifaratul majlis terkedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.
silakan Bapak-bapak untuk sudah siap Ibu-ibu? Sudah ya, sudah siap. Semangat spesial bersama Ustaz Sabit Mujahid kita menikmati makan pagi yang cukup berat pagi hari ini. Silakan Haji langsung menuju ke belakang ke pantry masih dalam hadirin.